Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama Ibu Nahia Faras. Kalian bisa panggil Ibu Naya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu yuk. Di sini, Ibu akan memimpin doa dalam agama Islam. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, setelah melakukan doa bersama, Ibu ingin tahu nih, siapa saja ya yang mengikuti pembelajaran Ibu melalui video ini. Kalian bisa melakukan presensi di komentar video ini ya. Dan bagi siswa-siswi Ibu yang belajar di kelas Ibu, kalian bisa melakukan presensi di Google Classroom ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita beri tepuk tangan yuk untuk kita bersama-sama. Sekarang Ibu punya motivasi yang bisa Ibu berikan ke kalian nih, berupa yel-yel supaya kalian bisa lebih bersemangat. Nah, yel-yelnya itu selamat pagi. Nanti di rumah kalian bisa menjawabnya sesuai jam kalian menonton video ini ya. Misalnya seperti yang ada di belakang Ibu saat ini. Nah, di sini kita akan menggunakan waktu pagi ya anak-anak. Yuk kita lakukan yel-yel bersama-sama. Yuk kita mulai. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku, selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Yeay. Nah anak-anak, setelah bernyanyi bersama dan juga melakukan yel-yel bersama, bagaimana nih? Sudah semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, Ibu harap kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan bersemangat ya anak-anak. Oke anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, siapa ya yang pada saat menonton video ini sedang mengikat rambutnya? Ayo komentar. Nah, siapa lagi kira-kira anak-anak yang ada di sini yang menggerai rambutnya? Coba nanti juga tuliskan di komentar. Nah, lalu Ibu juga ingin bertanya nih, siapa ya yang sama seperti Ibu menggunakan hijab? Dan siapa ya kira-kira di rumah yang tidak menggunakan hijab karena merupakan siswa-siswa yang non-muslim? Oke, kalian juga bisa menjawab di kolom komentar ya. Oke anak-anak, satu pertanyaan lagi. Kalian yang menonton video ini berjenis kelamin apa ya? Apakah ada yang perempuan,
Dan apakah ada yang laki-laki? Silakan tuliskan juga di komentar. Ibu ingin tahu nih, lebih banyak perempuan yang menonton video ini atau lebih banyak laki-laki ya? Oke anak-anak, tadi ibu sudah menyebutkan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti ada yang mengikat rambut, menggerai rambut, lalu ada yang berhijab dan tidak berhijab, lalu ada laki-laki dan perempuan. Biasanya disebut apa ya perbedaan-perbedaan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke. Nah, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar juga ya. Oke anak-anak, perbedaan-perbedaan yang ibu sebutkan tadi bisa disebutkan juga sebagai keberagaman. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang perbedaan-perbedaan nih. Menurut anak-anak, perbedaan tersebut disebut sebagai apa ya? Oke, perbedaan-perbedaan tersebut disebut sebagai keberagaman. Oke anak-anak, coba perhatikan apa yang sedang ibu tampilkan ini. Nah anak-anak, ibu sedang menampilkan puisi. Puisi judulnya apa ya? Betul sekali, puisinya berjudul Cita-Citaku. Ibu ingin tahu nih, cita-cita anak-anak apa ya? Kalau ibu pribadi, tentu saja ibu bercita-cita sebagai seorang guru. Oke anak-anak, tadi ibu sudah mengatakan dan menjelaskan bahwa ibu mengekspresikan rasa ingin ibu menjadi seorang guru atau cita-cita ibu melalui puisi. Nah, apakah anak-anak juga pernah membuat puisi? Dan apakah anak-anak tahu jenis-jenis puisi ada apa saja dan bagaimana cara yang benar untuk membaca puisi? Nah, hari ini kita akan mempelajari semua hal tersebut, mulai dari perbedaan-perbedaan yang ada yang ibu jelaskan di awal yang merupakan keberagaman. Lalu, kita juga akan belajar mengenai puisi. Lebih jelasnya, ibu akan menjelaskan dan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak tahu alur kegiatan pembelajaran kita ya. Nah anak-anak, nanti ibu akan menyediakan kegiatan menyimak penjelasan ibu menggunakan PPT. Di sini diharapkan kalian dapat menganalisis manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu nantinya kalian akan ada kegiatan menganalisis manfaat keberagaman karakteristik individu dalam sebuah puisi. Selanjutnya, kalian nanti akan kembali menyimak penjelasan ibu menggunakan PPT yang dimana kalian diharapkan bisa menganalisis isi puisi yang bertemakan manfaat keberagaman karakteristik individu secara lisan dan juga tulisan dengan tepat. Selanjutnya, kalian nanti akan mengerjakan LKPD nih anak-anak. LKPD-nya dikerjakan secara individu ya. Nah, di sini diharapkan kalian bisa merancang puisi yang bertemakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat merancang puisi ini, kalian bisa menanyakan pendapat dan meminta komentar dari orang-orang yang ada di rumah kalian masing-masing ya anak-anak, seperti ibu, bapak, nenek, kakek, tante, om, ataupun kakak kalian. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKPD secara individu lagi nih anak-anak, yang dimana kalian diharapkan bisa membuat puisi yang bertemakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Puisi-puisi yang kita tadi bahas akan menjadi proyek kita pada pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, di sini ibu ingin bertanya, apa itu keberagaman? Ya, anak-anak, keberagaman adalah hal yang beragam atau suatu kondisi yang dimana terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, contohnya seperti ada yang menggunakan hijab
dan ada yang tidak menggunakan hijab. Lalu selain itu pastinya juga ada keberagaman agama, keberagaman karakteristik individu seperti bentuk tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada juga keberagaman cita-cita seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal tadi. Nah anak-anak, di balik keberagaman yang ada tersebut tentunya terdapat manfaat-manfaat seperti kita bisa mengetahui satu sama lain, lalu juga kita mengetahui macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia, lalu juga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, kalian juga bisa menuliskan dan memberikan komentar di kolom komentar apa saja menurut kalian keberagaman yang ada di Indonesia dan apa saja ya manfaatnya. Oke anak-anak, Ibu ingin bertanya nih, apakah ada kebingungan atau kesulitan memahami pada materi keberagaman? Jika ada, silakan tuliskan di komentar ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang puisi. Nah, puisi di sini artinya yaitu karya sastra hasil dari ungkapan pemikiran dan perasaan penyair yang disusun dalam bentuk baris dan bait. Oke anak-anak, puisi juga memiliki ciri-cirinya sendiri loh. Seperti yang pertama, terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris atau kita sebut sebagai larik yang terkumpul menjadi beberapa bagian. Bagian pada puisi kita sebut sebagai bait. Lalu yang kedua, setiap baitnya memiliki 4 baris. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki beberapa bunyi vokal seperti A, I, U, E, O pada tiap baris yang disebut sebagai rima. Nah, terdapat 2 macam rima, yaitu rima teratur dan tidak teratur yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Apakah anak-anak semuanya sudah mengerti mengenai pengertian dan ciri-ciri puisi? Baik, jika sudah, kita akan lanjut membahas tentang media maket yang Ibu punya. Di sini Ibu sudah memasang atau menempel baris yang pertama. Sekarang Ibu akan menempelkan lagi baris yang kedua. Lalu baris ketiga, dan yang terakhir baris keempat. Sekarang sudah menjadi satu bait. Menurut anak-anak, apakah bisa jika kita menyusun puisinya seperti ini? Baik, sekarang Ibu akan jelaskan ya, karena tadi kalimat-kalimat dari puisinya belum tersusun rapi, maka jika anak-anak ingin menyusun sendiri sesuai dengan susunan yang anak-anak inginkan, itu bisa, asalkan makna dan artinya sesuai dengan tema yang ditentukan. Sama seperti yang Ibu buat saat ini juga bisa menjadi satu bait puisi. Oke anak-anak, setelah membahas mengenai media maket yang Ibu tunjukkan sebelumnya, sekarang Ibu ingin memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya di sini berupa LKPD yang kalian kerjakan. Nah, apa sih isi LKPD-nya dan apa yang harus kalian lakukan? Jadi nantinya kalian akan menganalisis nih manfaat keberagaman karakteristik individu dalam sebuah puisi. Nah, puisinya yaitu puisi yang sudah Ibu tunjukkan di awal tadi. Apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan dan melihat atau mengambil file LKPD ini pada link Google Drive yang Ibu cantumkan pada komentar video YouTube ini ya. Lalu bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD tersebut? Nah, caranya seperti kalian bisa menuliskan jawabannya di Microsoft Word atau bisa juga menuliskannya di buku kalian masing-masing, lalu mengambil gambar dari jawaban yang sudah kalian tuliskan di buku kalian masing-masing dan mengumpulkannya di Google Classroom.
Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah di tengah kegiatan pembelajaran nih. Nah, supaya kita lebih bersemangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk bersama-sama ibu melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay! Oke anak-anak, sudah bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajarannya? Nah, di sini Ibu Naya memiliki video cara melisankan puisi yang baik dan benar. Yuk kita tonton bersama-sama. Bhinneka Tunggal Ika, karya Qadrunada Dian Nabila. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Nusantara. Tempat kita menengadahkan tangan dalam doa. Berbeda suku, adat, dan agama, bagai untayan di khatulistiwa. Tak ada hitam, tak ada putih. Yang ada hanyalah merah putih. Memperkokoh pondasi semboyan sakti. Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pelukan Ibu Pertiwi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menonton cara melisankan puisi yang baik dan benar. Sekarang, Ibu ingin meminta kalian membuat rancangan puisi. Nah, rancangan puisi tersebut tentunya bisa kalian perbarui atau perbaiki dengan bertanya ke orang-orang yang ada di sekitar kalian seperti yang Ibu jelaskan di awal pembelajaran. Puisi yang sudah kalian ubah sesuai dengan komentar dan saran dari orang di sekitar kalian bisa kalian kumpulkan di Google Classroom seperti pada LKPD sebelumnya. Anak-anak, setelah kalian membuat puisi tersebut, tentunya anak-anak harus membuat video melisankan puisi ya. Video melisankan puisinya bisa kalian sesuaikan seperti video yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya ya. Cara untuk mengumpulkan video melisankan puisi kalian, bisa terlebih dahulu kalian mengupload video kalian melisankan puisi ke YouTube. Lalu, link dari video YouTube tersebut bisa kalian kumpulkan di Google Classroom atau kalian tuliskan di kolom komentar. Anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan permainan teka-teki silang yang bisa kalian akses melalui barcode berikut ini. Nah, teka-teki silang ini bisa kalian gunakan sebagai penugahan konsep ya anak-anak. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada materi atau pembahasan yang belum kalian pahami? Jika ada, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, nanti Ibu akan menjawab komentar-komentar kalian ya. Nah anak-anak, yuk kita coba ingat-ingat kembali apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, kita sudah mempelajari keberagaman dan juga puisi. Keberagaman yaitu kita sudah mempelajari pengertian, contoh, dan juga manfaatnya. Nah, apa saja ya contoh-contoh dari keberagaman tadi? Oke, ada keberagaman budaya, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu, apa saja ya manfaat dari keberagaman tersebut? Oke, manfaat dari keberagaman tersebut tentunya kita bisa mengenal satu sama lain, saling menghargai, dan memahami bahwa banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu pada materi puisi akhirnya kita juga mengerti apa itu puisi, apa saja ciri-cirinya, dan bagaimana cara melisankan puisi yang baik dan benar. Nah anak-anak, jangan lupa ya menuliskan kesulitan atau hal-hal yang kalian tidak pahami di kolom komentar agar Ibu bisa menjawab pertanyaan dan kebingungan anak-anak semuanya ya. Oke anak-anak, seperti biasa tentunya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Jadi anak-anak bisa mengerjakan soal-soal evaluasi yang Ibu berikan
dengan mengambilnya atau mendapatkan soal evaluasi ini dari link Google Drive yang akan Ibu cantumkan pada keterangan video ini ya. Jangan lupa juga untuk mengisi lembar refleksi ya anak-anak. Ibu ingin mengetahui nih, apa saja perasaan anak-anak pada saat mengikuti video ini. Anak-anak juga bisa menuliskan nih perasaan anak-anak di komentar YouTube ini ya. Nah, anak-anak, tidak terasa ternyata sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang ada ya anak-anak. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkannya. Ibu pamit undur diri. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti dan menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ibu minta maaf jika ada kata-kata ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.